Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat kesempatan dan juga masih banyak nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dengan bahagia, bisa berkumpul dengan kesempatan yang terbaik, dengan kesehatan yang terbaik. Mudah-mudahan ini adalah bentuk daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan iman di dalam hati kita masing-masing sehingga kita kuat menjalani perintah dan juga menjauhi larangan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di bulan ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, ya. Ada yang menyebutnya Dzulqaidah, ya. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salah satu mutawaliyatu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu mudharalladzi baina Jumada wa Sya'bana. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab suku Mudar antara Jumadi Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat
Imam Bukhari, Imam Muslim. Poin hadis yang dapat kita ambil pelajaran yang pertama adalah dalam hadis ini telah menerangkan bulan-bulan dalam syariat Islam yang berjumlah 12. 4 bulan suci diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Ya. Jadi ada yang menyebutkan Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah yang bertepatan dengan 21 Mei 2023. Terdapat sejumlah amalan dan keutamaan bulan Dzulqa'dah atau juga dikenal dengan bulan Dzulqa'dah. Bulan ke-11 dalam penanggalan Islam ini termasuk merupakan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kerap terlupakan oleh banyak orang karena hampir tak ada momen yang kerap dirayakan umat Islam. Jadi jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, yang paling diingat dan paling dikenal oleh umat Islam biasanya adalah bulan Zulhijjah. Ya, karena di dalamnya terdapat satu momen yang luar biasa, bahkan dikenalkan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari yang disebutkan adalah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Ya, bagi yang mereka tidak memahaminya, maka masih banyak orang yang beranggapan miring tentang umat Islam. Padahal ini adalah bulan yang dimana banyak sekali ampunan dan juga bulan tentang kelebihan, ya, suatu kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, setiap bulu-bulu dari hewan yang disembelih, maka itu merupakan satu kebaikan bagi orang yang berkurban. Ya. Namun inilah yang justru menjadi kelebihan bulan. Ya, Dzulqa'dah. Keutamaan bulan Dzulqa'dah yang paling utama adalah bulan yang termasuk yang bulan haram dan juga dikenal dengan 4 yang biasanya menjadi momen bagi orang Jawa, sehingga mereka menganggap ketika memasuki bulan bulan suci Muharram, ya, kalau di Jawa disebut Suro, ya, biasanya tidak boleh mengadakan upacara pernikahan di dalam bulan ini. Ya, jadi wallahu alam bagaimana sejarahnya. Mereka mengenal, ya, ada yang menyampaikan bahwa ketika orang nekat melakukan akad nikah pada bulan Muharram, padahal ini adalah bulan tahun barunya umat Islam, ya, seharusnya banyak sekali pahala dan juga kebaikan di dalamnya. Ya, namanya orang Jawa gitu kan, banyak sekali sejarah yang mungkin menggiring mereka kepada kesalahan berpikir, sehingga tanpa adanya mereka memahami tentang suatu syariat, ya, karena dulu memang datangnya syariat, ya, didahului dengan masa-masa keburukan, ya, khususnya di tanah Jawa ini, sehingga mereka masih kental dengan kejawen, masih kental yang namanya dengan ilmu kebatinan, ya, ilmu kedukunan, sehingga apa-apa selalu dikaitkan dengan, ya, satu hal mistis, ya, wetenge
kok ada anak kecil malam-malam bangun kemudian dia menangis gitu kan di tempat kami Pak. Ya, kok bayi baru umur berapa nggih waktu itu? 7 atau 8 bulan. Masih kecil, Pak. Ya, 7 bulan atau 8 bulan. Nangis terus, Pak. Pagi nangis, malam nangis, siang nangis. Biasa dan badannya itu sampai demam. Biasanya kalau bayi yang demam gitu kan di umur kurang dari 1 tahun begitu kan. Nah, itu berbahaya. Ya. Cepat-cepat segera diperiksakan ke dokter kan gitu. Kalau orang Jawa, wah iki diganggu karo Mbah Buyut gitu kan. Diganggu sama simbahnya. Ya, itu yang cerita itu kebetulan ibu saya. Ya. Dipegang, digendong, kalau digendong nangisnya agak lumayan. Jadi sudah enggak histeris gitu. Kalau diletakkan lagi dia histeris lagi sampai badannya panas, Pak. Ya ini bingung ya, nyari-nyari di mana-mana. Kebetulan waktu itu saya di rumah gitu kan. Ibu saya dari pulang masjid itu jenguk ke situ, cerita sampai rumah. Karena saya enggak ke masjid kampung itu ya. Saya pas keluar itu saya pulang, ibu saya cerita. Itu kan. Tuh bayi tetangga tuh nangis terus. Udah 3 hari ini katanya. Udah diperiksakan belum? Kan saya tahu kalau umurnya itu masih bayi ya, sekitar 7 bulan, 8 bulan itu. Nah, ini unik, Pak. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebetulan saja itu kan. Waktu itu biasa karena saya dikenal dengan mungkin di sana itu orang yang pinter spiritual gitu bagi mereka itu. Jadi padahal saya juga nggak tahu itu spiritual apa itu. Cuma saya melihat saja ciri-ciri, ini nggak ada ciri-ciri mau diruqyah. Cuman karena permintaan keluarga beliau gitu kan. Saya sempat menyarankan dibawa aja Pak ke rumah sakit. Karena sudah 3 hari, bahaya saya bilang. Karena badannya itu panas, Pak. Nangis kejer-kejer dan pas digendong itu udah agak lumayan, pas diturunkan nangis. Ya, subhanallah Pak, kekuasaan Allah ini. Waktu itu yang gendong ibu saya. Ya, gendong ibu saya minta dibuka sedikit yang depan ini. Kan masih pakai kemben. Napa nggih kalau bayi itu. Popok itu kan. Yang ditali banyak itu, Pak. Ya, saya suruh buka dulu. Mungkin ada sesuatu di situ gitu kan. Saya buka. Nah, habis dari sini saya minta punggungnya. Jadi bayi itu saya minta dibalik, tapi digendong, masih posisi digendong. Saya buka, subhanallah, Pak. Di punggung anak ini ada koyok, Pak. Yang nempel. Kecil, kotak, ya kayak yang dipasang di sini. Koyok cabe, bukan koyok biasa itu. Ya. Saya juga ini nih yang penyebab bayi nangis. Saya itu cuman waktu itu saya ya gimana ya, mau cerita, wah gimana banyak orang gitu kan. Cuman saya bilang udah nggak apa-apa gitu. Jadi saya pulang baru saya cerita. Ya, tadi itu bayi, Pak. Itu nek digoning rumah sakit diguyu karo Pak dokter gitu. Ya jelas nangis, di sini ada koyok cabe. Nah itu ceritanya gimana? Saya tanya ibunya. Iya betul, memang beberapa hari terakhir tuh sakit gigi, dipasanglah koyok di sini. Tidur tuh, Pak. Nah, mungkin yang bekasnya itu kelupas jatuh ke kasur. Ya. Bayi pas habis ditempel tapi enggak nempel banget, masih kayak mau lepas-lepas itu. Oh, berapa nih? Wah, kemarin kok juga enggak tahu ya, Pak. Kita sibing, maksudnya di lap-lap itu kan enggak tahu. Ya, kecil ya seukuran ditempel di pipi itu. Ini mau periksa ke dokter mana aja panggah nangis terus, diminum obat dia terus nangis. Itu jadi minum, jadi kalau pantesan pas digendong itu mungkin dia terasa nyaman, diayun-ayun, diam gitu kan.
Ini bukan goib lagi ini cabai, koyok cabai di punggung bayi umur 1 tahun juga nangis wallah, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang ya, itu sudah mau dipanggil tuh Pak. Jadi kalau nanti seandainya saya di situ ruqyah itu enggak kunjung juga ada perkembangan, ya dia mau panggil Mbah Dukun gitu, yang lebih tua lagi gitu kan. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang mungkin yang kita lahir pisah ya dengan orang tua di kampung itu kan, panjenengan yang alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana selayaknya gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka itu yang memiliki biasanya kan orang kampung itu SD itu kan, putus sekolah dia merantau ya, mungkin masih mending yang mereka SMA itu pulang gitu kan, kemudian kerja. Enggak mau mereka kerja, pasti ke kota semua, pasti ke kota. Nah ini pengetahuan tentang mungkin itu kan agama dan juga pemahaman mereka tentang syariat Islam itu kan bisa dikatakan masih kurang, sehingga apapun mereka sakit perut gitu kan, nggak kunjung-kunjung sembuh, itu nggak ke dokter perginya ya, mbahnya ditempel keris di sini itu, wah biar sembuh gitu kan. Jadi wallahualam ya, jadi saya menghadapi hal semacam itu Pak di kampung ya. Bahkan awal-awal saya di pondok itu kan dihadapkan dengan ya orang tua yang masih awam sekali pengertiannya tentang Islam ya, lalu sedikit-sedikit kita sampaikan ya, dan itu tidak mudah ya. Ketika berdakwah di dunia masyarakat luas, mungkin saya dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar itu kan, dari jamaah satu ke jamaah yang lain, saya merasa ringan ya, bahkan tidak ada beban. Ketika saya itu kan berdakwah ke kakak saya Pak, 1 orang tuh Pak. Kalau di masyarakat itu kan 1 RT itu kan, bahkan ketika khutbah banyak sekali yang di sana, enak, nggak ada masalah. Tapi ketika dakwah dengan keluarganya, kakaknya, Pak D-nya, masih ada Pak Leknya itu kan, semua keluar taring gitu kan. Ya, ini tantangan untuk kita semuanya. Jadi pundak-pundak dakwah, beban-beban dakwah untuk menjaga ya ayyuhalladzina amanu ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu di surah terakhir juz 28. Sehingga memang paling berat tantangannya ya. Kita melihat siapa yang berdakwah, para nabi pun dengan ayahnya, bahkan sampai Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis ya, ya Allah ampunilah pamanku ya, sehingga bisa mengucapkan syahadat. Apa yang dikatakan Allah itu kan, apapun yang menjadi keputusanku maka tidak bisa diganggu gugat ya, hanya diberikan keringanan saja ya. Itu khusus pamannya Rasulullah SAW, yang lain tidak bisa itu kan. Kemarin saya disampaikan tentang Rasulullah SAW berjalan di atas kuburan dengan melihat sahabatnya, lalu Rasulullah SAW berhenti. Kenapa berhenti ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Aku mendengar si fulan ini, maksudnya Rasulullah SAW bermaksud berdiri di depan kuburan dan si fulan ini sedang disiksa di alam kuburnya ya, aku akan mendoakannya supaya dia diberikan keringanan siksa kubur ya. Rasulullah SAW berdoa dan diikuti oleh para sahabatnya. Terakhir Rasulullah mengambil pelepah kurma lalu ditancapkan. Nah ini kalau menjadi syariat hanya Rasulullah saat itu saja ya. Nek kula jenengan sami ngelewati macak RT gitu kan, ten gen Jawa di sini di kampung nggak ada pelepah kurma, kambojo tancap ke, nah rusak gitu ya. Yang tahu waktu itu hanya Rasulullah SAW, sehingga yang diambil pelajarannya adalah bahwa Rasulullah pun saat lewat itu tidak setiap melewati kuburan Rasulullah tahu
Ya, itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti mukjizat, ya, kelebihan saat itu agar diketahui oleh para sahabatnya. Ya, agar diketahui oleh sahabatnya. Kemudian berdoa mendoakan saat itu. Tidak setiap kuburan didoakan oleh Rasulullah. Jadi itu memberitahu para sahabatnya. Ya. Tapi juga tidak dilakukan oleh sahabat yang lain kalau melewati kuburan, karena memang kita tidak bisa memastikan kuburan yang mana yang mendapatkan azab. Mboten usah repot-repot Pak Ustaz, kabeh wae tancepi Pak Ustaz. Ya, itu anggar kuburan tanduri Kamboja ya, buyar ya. Gitu kan. Nah ini. Kemudian yang poin berikutnya, amalan yang dilipat gandakan oleh Allah menjanjikan setiap amalan yang dilakukan pada bulan yang mulia. Kebanyakan kaum muslimin terlupa melakukan kebaikan amal soleh di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqaidah dibandingkan bulan Zulhijjah yang ada ibadah haji, ya, menyembelih kurban dan lain sebagainya. Muharram ada peringatan tahun baru Islam, atau Rajab banyak momen penting. Padahal barang siapa yang melaksanakan amal soleh di bulan haram, pahalanya bakal dilipat gandakan. Kalau sekarang pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa pun menjadi berlipat ganda. Na'udzubillah. Ya. Dosa yang juga dilipat gandakan saat amal baik dilipat gandakan. Sebaliknya, dosa juga dilipat gandakan sesuai dengan surah At-Taubah ayat 36. Pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam juga dilarang untuk menganiaya diri mereka sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrik. Itu semua sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh satu hadis yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah dan kita dilewati oleh bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis ini. Marilah kita bersama-sama untuk muhasabah, memperbanyak amalan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pasti ketika kita membuka mata kita melakukan satu aktivitas, kita berjalan ke arah manapun, ya, pasti ada kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita dikuatkan iman kita sehingga semakin mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Minhajul Muslim. Yang lalu kita sampaikan tentang syarat-syarat sah salat. Adapun kesempatan yang baik malam hari ini kita sampai pada bab rukun dalam salat atau hal-hal yang wajib dalam salat.
fardu salat yaitu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdiri ketika salat fardu bagi yang mampu. Ya, tidak sah salat fardu yang dikerjakan sambil duduk dalam kondisi mampu berdiri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya, kalau bertanya, pernah Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Ali, salat sing khusyuk ki piye? Gitu kan. Salat sing khusyuk ya salat sing diterima, gitu kan. Tapi ya Pak, menerjemahkan itu Pak. Angel ya. Ya. Gimana tidak? Gitu kan. Bagaimana salat kita yang diterima? Maka disebutkanlah syarat-syarat sahnya, dipelajarilah rukun-rukunnya, ya, kemudian sunnah-sunnahnya. Jelas kita ini bukan orang yang sempurna, okay. Baru wudhu mawon mungkin ada satu anggota wudhu kita yang belum sempurna sehingga menyebabkan sholat kita tidak sah. Syarat yang mestinya kita lakukan, gitu kan, tapi ketika syaratnya tidak tepat atau bahkan tidak disampaikan, ya, atau tidak dilakukan, maka pastilah sholatnya tidak sah. Ya, apalagi rukun, ya jelas yang nampak ini Pak. Jadi bukan urusan berarti nek wudune sama sebagaimana yang disebutkan Rasulullah mesti sah Ustaz. Ya belum tentu, kita melihat dari ciri-cirinya dulu. Yang mampu kita lakukan, yang terlihat dan yang bisa dipelajari, maka kita lakukan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya. Sehingga syarat-syaratnya sudah kita lalui. Kalau sholat kita, bagaimana yang mengetahui? Ya Allah, ya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap dengan penuh dengan rasa takut. Jadi termasuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjabarannya luas Pak tentang khusyuk. Bagaimana itu khusyuk itu kan? Khusyuk yaitu mereka yang melakukan amalan, ya, beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi syarat sahnya, yang memenuhi rukunnya, yang memenuhi sunnah-sunnahnya. Jadi misal mau mengerjakan amalan apa gitu kan, maka kerjakan dulu syarat sahnya. Kalau sholat diperintahkan kita oleh Rasulullah SAW menutup aurat, wis ngene wae, ya. Kadang-kadang kita ini gampang nih gitu kan. Menghadap kiblat harus diatur hal yang kecil ini, ya. Harus diatur sopnya sama imam. Gini aja. Kadang-kadang inilah yang merusak amalan-amalan kita sehingga menjadi tidak sempurna. Jelas suatu syarat yang dikerjakan tidak sempurna, pasti sholatnya juga tidak sempurna. Wong yang kita mati-matian, ya, wudhu betul-betul pelan-pelan, ya, kita hati-hati dengan membasuhnya, ya, dengan memenuhi hak-haknya. Rasulullah SAW menyampaikan dibasuh 3 kali, kita basuh 3 kali. Sholat dengan menggunakan membaca dari takbiratul ihram sampai salam, kita juga melakukan sebagaimana beliau ajarkan, ya. Masih hati ini merasa kurang, ya, masih hati ini belum mantap, maka kata Rasulullah, tutuplah sholat kalian dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya, ya, sehingga apa yang kurang dalam sholat kita, baik dari syaratnya, dari rukunnya, dari gerakannya, dari bacaannya, dilengkapi dengan sunnahnya. Maka inilah pentingnya kita mengerjakan sunnah, ya, karena kita tidak tahu apakah yang menjadi syarat ibadah itu kita sudah kerjakan sempurna atau tidak. Yang menjadi rukun belum tentu kita kerjakan menjadi sempurna. Karena pada dasarnya Pak, kita mempelajari itu berdasarkan kitab, berdasarkan guru yang menyampaikan. Guru juga manusia, yang menulis kitab juga
manusia berpotensi juga berpotensi salah atau kurang sempurna. Makanya sebenarnya kalau peribadahan di dalam Islam ya kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka semuanya akan menjadi mantap. Jadi bukan karena sholat kita di Masjidil Haram ya, bukan karena sholat kita di Masjid Al-Aqsa, bukan karena kita sholatnya karena pergi haji ya, tetapi hati kita bagaimana, kembali kepada masing-masing ya. Percuma ketika orang mengerjakan haji gitu kan, sholat apa yang berita yang terakhir Pak Nggih. Jadi ini oknum nih, dikatakan oknum, dan dari saya melihat berita internasional itu apa yang dikatakan oleh Syekh dari Madinah atau dari mana itu luar, saya melihat kebanyakan jamaah Indonesia gitu kan, ketika beribadah haji mereka main-main atau umroh gitu, wallahu alam bishawab. Jadi menyampaikan di foto, iya mungkin Syekh itu mendapati dan melihat langsung, tapi kan tidak semua gitu kan, tapi mayoritas lah itu. Jadi menunjukkan bahwa kita ini masih banyak sekali kekurangan. Bahkan jangankan yang dilihat oleh Syekh yang sedang di luar negeri yang berkhutbah itu ya, kita sekarang mungkin melakukan hal seperti hal demikian. Maka sering kali, berulang kali saya sampaikan, peribadahan yang dilakukan melibatkan banyak orang, yang di situ banyak orang, berpotensi kita berbuat riya, pamer ya, maka yang akan kita lewati di depan ya siapapun, maka berhati-hati. Saya hanya menyampaikan pesan para ulama Pak gitu kan. Jadi saya membaca kitab disampaikan juga kepada panjenengan, bukan berarti saya juga melewati lolos dari hal demikian gitu. Saya pun juga berpotensi demikian. Maka kita bersama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan itu kan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran, sehingga setan tidak berpeluang untuk melakukan rencana mereka. Kalau kita mendengarkan berita yang sekarang tersebar, sesungguhnya ya perbuatan pembunuhan antara manusia dengan manusia itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ya, yang diceritakan di dalam sejarah syariat Islam. Nah ini terjadi lagi sekarang di zaman kita ini, bukan hanya dibunuh Pak, ngeri, dipotoli. Ini yang ngajari siapa ini ya, perbuatan ini gitu. Ketika ditangkap, wah saya waktu itu tidak sadar Pak. Ya namanya orang berbuat salah ya pasti tidak sadar gitu kan. Tidak sadar karena sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal Pak gitu kan. Jamaah sekalian, ketika kita imannya kuat, sedang kuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbuat maksiat atau lupa atau khilaf, minimal rah patek jeru-jeru banget ya. Jadi enggak patek jeru-jeru banget. Tetapi kalau orang sudah jauh dari syariat Allah, bahkan sholatnya tidak terjaga, bahkan mereka tidak tahu, tidak takut tentang peringatan-peringatan Allah, maka sekali dia jatuh ke dalam lubang maksiat ya wassalam gitu kan, jauh. Maka betul ya, maka ketika orang saya heran, ini kisah terakhir Pak, saya ada tamu habis isya itu kan janjian sampai jam 1 malam. Ngapain Pak? Ngobrol. Saya menjadi pendengar setia ya, pendengar, saya mendengarkan, kasih solusi, mendengarkan solusi ya. Salah satu cerita yang saya sampai, mungkin kalau ditulis ini Pak, berapa halaman di portofolio itu, banyak sekali. Intinya adalah orang ini itu kan mendapatkan kisah pilu. Mereka sudah menikah 12 tahun itu kan, karena sesuatu hal dia harus berpisah rumah ya, belum cerai, berpisah rumah. Datanglah orang ketiga itu kan, sampai orang ketiganya ini yang menceritakan laki-laki itu, berarti orang ketiganya ini perempuan Pak.
Jadi perempuan itu sampai dia kenalan gitu kan, sampai terjadi kecelakaan gitu kan, kemudian dia hamil, kemudian sampai, nah ini belum melahirkan, dipaksa untuk melahirkan, nah, digugurkan, habis itu dikuburkan, ya, habis itu dia balik lagi, baru sadar, ya Allah dosaku akeh men. Saya yang mendengarkan itu sampai nangis brebes Pak, kok iso ngono piye Mas, gitu kan. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, panjenengan harus mengakui semua kesalahan. Kalau itu yang hubungannya dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Kalau yang itu hubungannya dengan keluarga, sampaikan kepada keluarga. Ya, wallahualam. Ya, orang itu saya beri kesempatan, nek panjenengan merasa ada sesuatu hal, maka balik lagi ke sini. Insya Allah saya siap memberikan arahan. Ya karena itu hubungannya ya kriminal Pak nggih. Apa namanya? Mengeluarkan ya janin, dipaksa, digugurkan. Ya. Kemudian wah, ceritanya ruwet. Mosok ruqyah sampai kayak gitu Mbak nggih. Nah, ini bukan jin lagi, ini manusianya. Ya, nek jin ngono wis genah ciri-cirinya Pak. Bacakan afahasibatum udah selesai. Ini kalau manusia dibacakan afahasibatum, orangnya enggak selesai-selesai. Ya. Kapan reaksinya? Nggak bisa ini diruqyah. Otaknya yang harus dibersihkan dulu. Ya, digiring dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disadarkan hatinya bahwa ini adalah dosa yang besar. Kemudian diminta dia untuk belajar Islam dan kembali kepada ajaran Islam. Ya, subhanallah. Itu kan sampai melebar kemana-mana gitu kan. Jadi jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, perbedaan dalam pendapat ini yaitu adalah kita betul-betul melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu hanya sunnah. Jangan pernah bilang, ada orang yang bilang, loh kok minumnya dengan tangan kiri, makanya kok dengan tangan kiri. Dia bilang, eman-eman Mas, gelasnya tidak reget, lagi aku lagi muluk. Ya, ini sudah lama dibahas gitu Pak. Berarti dia rela itu kan, apa namanya, takut kalau gelasnya kotor, tapi secara tidak langsung dia mengotori sunnah Nabi. Itu kan, mbok bene gelasnya reget, tapi dia minum dengan tangan kanannya. Ya, itu sunnah, itu kan, membawa berkah. Sehingga kadang-kadang orang ini berpikirnya terbalik, wah eman-eman jano sing di eman-eman niku wau kudune menjalankan sunnah. Ya, pokok kita lurus dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah bahagia dunia akhirat. Walaupun mungkin waktu menjalankan itu dengan susah payah, karena jalan menuju surga itu diliputi dengan kesusahan, kesengsaraan, harus sabar, ya. Dan jalan menuju neraka dihiasi dengan keindahan yang sifatnya itu adalah duniawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diberi kekuatan untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.